Ya pemirsa, akhir-akhir ini populasi manusia di seluruh dunia dikejutkan dan juga dikhawatirkan oleh adanya satu buah tragedi ataupun juga wabah yang menimpa banyak umat manusia dan tidak mengenal dari negara mana. Karena wabah penyakit ini menyerang hampir ke seluruh negara yang ada di belahan dunia, lintas negara, lintas benua, tidak terkecuali Indonesia dan juga khususnya ibu kota DKI Jakarta. Dan untuk itu tentunya Anda semua juga pasti sudah bisa menebak apa yang saya maksud pemirsa. Ya, betul sekali. Dan di kesempatan kali ini tentunya kita akan berdiskusi tentang dampak dari wabah penyakit COVID-19 atau juga coronavirus. Bersama saya Christian Panggabean dan Anda menyaksikan Sudut Pandang. Nah pemirsa, di kesempatan kali ini, di tema kita kali ini kita akan membahas terkait dengan dampak yang terjadi baik dari sisi ekonomi, dari sisi juga politik, bahkan juga dari sisi perkembangan yang ada dari penyakit ini sudah seperti apa dan bagaimana penanganannya, apakah Indonesia atau juga khususnya DKI Jakarta ini betul-betul dan benar-benar siap menghadapi, mengingat sudah ada 6 kasus yang dinyatakan positif terjangkit wabah ataupun juga virus corona ini. Dan juga masih banyak juga yang menjadi suspek atau diduga dan sedang mengalami masa karantina. Untuk itu telah hadir di studio bersama dengan saya di kesempatan sore ini. Pertama ada Dr. Syahrizal Syarif. Selamat datang Pak, selamat sore. Ya, selamat sore Mas Christian. Ya, Pak Syahrizal atau Dr. Syahrizal ini adalah epidemiolog dari FKM UI pemirsa. Dan juga yang berikutnya di samping Dr. Syahrizal ada Pak Iman Basriman. Ya, Pak Iman Basriman, selamat datang Pak, selamat sore. Selamat datang. Pak Iman adalah pengamat ekonomi dan juga pangan. Ya, selamat datang. Dan yang terakhir juga ada Pak Afiat Rashid Rustamaji atau lebih akrab kita sapa Bang Rashid. Yes. Ya, selamat datang, selamat sore Terima Bang kasih. Rashid. Ini adalah Sekretaris BPBD DKI Jakarta atau juga komunitas sahabat dari UMKM. Nah ini juga penting, nanti kita akan melihat sudut pandangnya seperti apa. Iya pemirsa, kalau kita melihat bahwa memang tragedi yang terjadi ini cukup membuat masyarakat resah, bahkan di beberapa kesempatan terakhir, di waktu-waktu terakhir sempat juga terjadi adanya seperti adanya panic buying atau kegiatan masyarakat yang berbondong-bondong membeli bahan-bahan kebutuhan pokok untuk di stok di rumah dengan tujuan untuk tidak banyak melakukan kontak atau kegiatan fisik di luar sana untuk mencegah atau mengurangi terjadinya penyebaran virus yang lebih luas. Nah, apakah hal-hal seperti itu juga nanti memang harus kita lakukan atau memang sebetulnya tidak perlu sampai berlebihan seperti itu? Nanti kita akan sampai ke pokok pembahasannya juga sampai ke arah sana pemirsa. Yang pertama ke Dr. Syahrizal terlebih dahulu, bahwa sebetulnya kita mengenal COVID-19 ini atau COVID ini adalah coronavirus disease, penyakit coronavirus begitu Pak Dokter ya. Jadi sebetulnya virus ini apakah memang suatu temuan hal yang baru atau dia adalah perkembangan dari virus-virus yang sebetulnya sudah ada sebelumnya? Ya, jadi ini sebetulnya virus yang baru, ya. Kita menyebutnya sebagai novel dari corona. Ini satu keluarga. Jadi ini adalah ya keluarga yang ketujuh yang menular, ya. Awalnya reservoir atau induk semangnya aslinya ada di kelelawar. Nah, lalu kelelawar ini menular ke binatang yang lain, lalu binatang itu kemudian menular pada manusia dan manusia kemudian menular antar manusia. Ini adalah jenis corona baru 7 yang sudah kita kenal ya di dalam mengenai manusia. Tapi memang ada 3 yang memberikan persoalan besar buat kita dari sisi angka kematian dan penularannya. Yang pertama Middle East Respiratory Syndrome atau kita kenal dengan nama MERS-CoV ya, dengan MERS-CoV. Yang kedua adalah SARS, kita tahu 2002 sampai 2003. MERS-CoV tadi mulai dari 2012 sampai hari ini sudah 8 tahun masih menjadi masalah buat kita. Masih menjadi masalah. Nah, ini adalah jenis corona yang ketujuh yang dikenal oleh manusia dan kita sudah tahu penularan sedemikian luas ya, tapi mungkin angka kematiannya atau keganasannya lebih rendah dibanding SARS maupun apalagi dibanding MERS-CoV. Oke, tetapi kalau kita melihat dari situasi dan kondisi yang terjadi belakangan ini bukan hanya di Indonesia atau khususnya di DKI Jakarta saja, namun juga di berbagai banyak belahan dunia.
penyakit ataupun juga virus corona ini disoroti sedemikian rupa, dalam tanda kutip begitu hebohnya, sampai kepanikan terjadi di mana-mana. Bahkan sekarang pun juga pemirsa juga saya yakin banyak di luar sana yang sekarang pun mengganti cara ataupun gaya bersalaman ketika ketemu orang. Karena memang ini adalah bagian yang dianjurkan. Ya, artinya sebagian dari kita mungkin bisa tertawa seperti kita semua di studio pada sore hari ini. Ya, tetapi memang dianjurkan juga oleh pemerintah, bahkan juga dari WHO sendiri ya. Memang untuk mengurangi adanya kontak fisik jabat tangan sehingga diganti dengan memberikan salam dengan menempelkan telapak tangan di dada atau juga salam penghormatan seperti ini atau terkenal dengan istilah namaste gitu katanya seperti itu. Nah, ini sampai sebegitu paniknya Pak Dr. Syahrizal seperti itu. Jadi memang apakah ini memang sesuatu hal yang sangat mengkhawatirkan sekali? Gini, jadi kita memang kalau dilihat dari angka ya, MERS-CoV itu ya dalam waktu 8 tahun, angkanya sekitar 2.500 yang terkena. Baik. 8 tahun. Dalam kurun atau 8 tahun? 8 tahun. SARS itu dalam tempo 8 bulan. Yang kena sekitar 8 ribuan lebih. Baik. Sementara ini dalam tempo 8 minggu kemarin, kita sekarang masuk minggu ke-9, jumlahnya sekitar 80.000. Ya. Jadi kalau kita lihat ini rumus 88 ini, terlihat sekali bahwa ini sangat menular. Dan memang berdasarkan data yang kita terima juga di akhir, kalau saya update ada sekitar lebih dari 100.000. Ya, sekarang sudah 102.000, 110.000 sekian. Ya, oke. Tapi saya kembali ke urusan salaman tadi. Ya, saya kira memang dalam situasi di mana kita berada di Iran, kita berada di Italia, saat ini misalnya berada di mana? Korea Selatan, saya kira sudah sepantasnya lah kita melakukan itu. Baik. Tapi kalau situasi kita proyeksikan ke Indonesia, saya kira agak berlebihan ya. Agak berlebihan. Orang Indonesia ini soalnya senang salaman ini dokter. Iya. Salaman, ketemu kan apalagi ramah cipika-cipiki, ya Pak Iman cipika-cipiki. Saya kira nanti ketika misalnya, mudah-mudahan tidak ya, ketika angka kasus baru per harinya ya misalnya itu ataupun kumulatifnya mencapai 50 paling tidak gitu ya, mungkin saatnya kita lebih bisa untuk berhati-hati. Mungkin kita harus memikirkan soal salaman itu. Nah, tetapi tadi dokter mengatakan bahwa ketika mungkin saatnya tiba di angka sampai mendekati mungkin sekitar 50. 50. Itu ada sekarang ada 28 negara yang 50. Oke, nah itu tapi kan sekarang kalau kita lihat perkembangan di Jakarta ini sendiri kan suspek Pak, atau yang terduga ini kan terus bertambah nih. Iya. Karena pemerintah juga masih terus mengusut atau men-tracking gitu kan jejaring-jejaring daripada klaster Jakarta ini. Mulai dari sekarang ada kita sebutnya dengan 6 kasus, ada kasus 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Dan dari kasus 1, 2 ini ternyata penyebarannya di lingkupnya itu kan cukup banyak orang yang masih terus di-tracking. Iya. Nah, jadi nggak ada. Artinya begini aja, ada klaster Depok, ada klaster Jakarta, ada klaster Bali. Yang pasti adalah mari kita siap-siap ataupun antisipasi munculnya kasus-kasus baru, itu aja. Bahwa jangan terlalu kaget lagi lah kalau misalnya besok ada penambahan 1 kasus atau penambahan 2 kasus ya. Saya kira yang penting adalah penanganan kita sekarang pada jalurnya lah, pada protokol yang benar. Saya kira itu yang penting. Tapi nggak usah lagi kita takut, tapi memang harus antisipasi. Waspada berlebihan gitu ya, waspada berlebihannya. Dan satu hal yang menyenangkan juga bagi saya di studio pada sore ini, pemirsa kita semua bisa ngobrol tanpa menggunakan masker semua. Jadi artinya memang pada akhirnya ya kita masih melihat segala sesuatunya dengan logis ya. Jadi dengan kata lain memang kalau dari Pak Iman nih, pengamat ekonomi dan pangan, sepertinya virus corona ini Pak nggak mau ketinggalan eksis seperti perumahan Pak, bikin klaster. Jadi ada klaster Jakarta tadi, ada klaster Bali. Nah, Pak Iman melihat dari fenomena yang terjadi ini, bahkan di seluruh dunia mengakui giat daripada pergerakan ekonomi ini memang jadi terbatas, bahkan memang terganggu. Dalam skala besar pun terganggu. Nah, ini dampak seperti ini akan bertahan berapa lama Pak Iman? Nah, ini barangkali di beberapa negara kan sudah terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi terhambat. Misalkan bahkan di Cina sendiri kan pertumbuhan ekonomi malah negatif gitu. Betul. Banyak kantor-kantor malah turun sampai dengan rata-rata 0,2 lah. Di Indonesia pun sekarang mungkin sekitar tadinya diprediksi 5,1% pertumbuhannya menjadi 4,8. Artinya ada penurunan. Itu karena memang dampak dari corona ini menyangkut masalah keselamatan, masalah mobilitas. Mobilitas orang jadi terbatas karena takut berhubungan dengan orang, sehingga memang mengakibatkan ya orang takut untuk
ke tempat kerja gitu barangkali itu yang tempat-tempat Umumnya. sekolah umum gitu ya. Sehingga mengakibatkan ya terutama di bidang pariwisata barangkali. Pariwisata ya sangat Terganggu sekali. Terganggu Ya, sekali. kelihatan sekali. Kita kan punya devisa itu dari sumber pariwisata sangat-sangat besar. Sangat besar, betul. Sehingga tentunya akan sangat berpengaruh pada Dan pertumbuhan sangat ekonomi. mengganggu. Iya, sangat Iya. mengganggu. Dan memang beberapa waktu terakhir juga pemerintah juga membuat satu program dengan harga tiket murah Iya, ke betul. beberapa destinasi wilayah. Tapi banyak juga masyarakat Sekarang dibatalkan malah kan? Dibatalkan. Yang kemarin tanggal 8 Maret kemarin Iya. itu dibatalkan untuk yang dari luar, Baik. untuk turis pariwisata yang dari luar. Tapi kalau yang Dibatalkan tidak bisa. tidak diskon itu 20 Oh, 50%. sudah tidak diskon lagi. Iya. Baik. Tapi untuk yang domestik masih Tetap masih, ya iya. betul. Namun kan yang menjadi kekhawatiran orang kan Pak, walaupun dikasih tiket murah, ngapain juga katanya cari penyakit. Ah, dalam tanda itu kutip dia. sekali ya. Ya, Artinya betul. kekhawatiran ini masih terus menghantui gitu Pak. Iya, betul. Iya. Tapi yang penting bahwa tidak perlu panik berlebihan, karena kalau panik berlebihan ya itu dampak ekonomi jadi sangat luas jadinya. Baik. Baik. Dan ini masih terjadi sampai sekarang Pak? Dampak Iya. ekonomi yang tidak stabil ini masih terjadi atau sudah mulai lagi menggeliat, sudah mulai membaik khususnya di Indonesia, di DKI Jakarta ini, atau masih belum? Masih, saya kira masih terganggu ya? Dan tidak bisa diprediksi kapan bisa selesai. Terkecuali nanti misalkan kalau dipastikan bahwa ini akan sembuh sekian orang gitu kan. Baik. Sehingga orang tidak panik lagi dengan ini, maka mungkin akan terkurangi. Walaupun belum ditemukan adanya kasus kematian secara positif akibat virus corona di Indonesia. Iya, Sampai sekarang karena belum ada kasus Iya. 1 sampai 6, namun bahkan informasi dan berita terakhir yang diupdate oleh Rumah Sakit Sulianti Saroso pun bahwa pasien penderita dari kasus 1 dan 2 kondisinya sekarang sudah semakin baik. sudah sembuh ya. Ya, sudah semakin baik dan yang membaik. sisa lainnya pun juga mengalami gejala serupa tapi memang masih dalam penanganan seperti itu. Iya, memang kan dari seluruh dunia kan hanya sekitar 2-3% Pak Dokter ya. Iya. 2-3%. Untuk yang kasus kematian karena virus corona. Iya. Memang sedikit, tetapi ini kan orang per orang masalahnya. Iya. Orang ke orang, bukan kalau yang MERS itu kan dari binatang ke orang. Kalau Iya. ini orang ke orang, sehingga orang jadi takut gitu. Kalau dari binatang ke orang, binatangnya bisa disterilisasi, bisa dimusnahkan, bahkan sampai ekstrimnya seperti itu ya dokter ya. Iya, Kalau iya. orang kan nggak mungkin orangnya dimusnahkan ya. Jadi harus ditangani juga Iya, seperti betul. itu. Jadi memang kalau menurut data yang kita peroleh ini dari 110.337 kasus pemirsa yang terjadi di seluruh belahan dunia di berbagai benua yang ada di dunia ini, itu yang mengalami kematian akibat virus itu ada sekitar 3.831 korban. Nah, namun ada angka yang jauh lebih besar, artinya yang recovered atau dapat disembuhkan, dapat dipulihkan dari seluruh data Lebih yang ada di dunia 50%. juga itu sampai 62.397 penderita. Artinya sangat jauh sekali. Iya. Dan kalau melihat tren yang terjadi dari dunia kesehatannya ya Iya. dokter, ini yang sering menjadi korban ini sebetulnya bukan karena virus itu sendiri, katanya Iya, seperti itu. Jadi iya. ada komplikasi penyakit Ya, ada lain dua yang hal. dipengaruhi oleh usia juga, artinya imun sistem tubuhnya juga memang melemah seperti itu. Ya, Sehingga ketika virus masuk, ya sejatinya ketika virus masuk dan kondisi kita nggak siap, imun tubuh lemah, mungkin penyakit apapun bisa membuat orang menjadi kehilangan nyawanya seperti Ya, itu. ya, dua faktor. Yang pertama adalah usia. Jadi Ya. mereka yang di atas usia 70 tahun itu risikonya jauh lebih besar untuk meninggal. Yang kedua adalah mereka dengan penyakit penyerta, terutama adalah penyakit jantung, lalu kemudian diabetes, hipertensi gitu ya. Ya. Jadi mereka-mereka yang muda sebetulnya mempunyai, walaupun terkena ya, mereka tidak akan dari data-data itu praktis gejala klinisnya ringan lah. begitu, Ringan dan ya. artinya bisa dengan Ya, optimis, bisa dengan optimis 97% dari seluruh kasus sekarang kita bisa memperkirakan bahwa mereka akan sembuh. Ya, Oke, akan 97% mereka Iya. akan sembuh. Oke, nah nanti kita juga akan mengetahui bagaimana cara penanganan yang sudah disiapkan oleh tim medis di Indonesia dan kesiapannya khususnya di DKI Jakarta. Bang Rashid, ini dari UMKM ini geliatnya seperti apa? Tadi kan ekonomi secara lebih luas, tadi makro Pak Irman sudah mengatakan. Untuk di UMKM ini kan lebih banyak di daerah, lebih banyak juga di masyarakat kelas menengah ke bawah gitu ya. Mempengaruhi juga karena yang kita khawatirkan adalah Indonesia ini menjadi salah satu wilayah, termasuk DKI Jakarta juga, yang sering termakan dalam tanda kutip sekali lagi kasus berita bohong. Nah ini penyebaran berita di media sosial, di handphone, di luar mana-mana biasa. ini kita khawatirkan banyak orang yang tidak bisa memilah dan memilih gitu ya. Mana sih yang sebetulnya benar, mana sih yang sebenarnya tidak ini. Iya. Gimana di sudut pandang Bang Rashid?
Kalau dari teman-teman pelaku UMKM sendiri, memang ada yang sudah terkena dampak langsungnya nih, Oke. khususnya di bidang jasa. Teman-teman di IO, Tour and Travel, itu udah langsung kena. Mulai dari kapan itu, Bang? Eh, Sebelum Presiden Jokowi menyatakan ada kasus positif, artinya selama masih di luar atau setelah itu terjadi? Dari sebelum itu banyak penundaan. Sudah mulai Tapi penundaan. setelah itu ada beberapa pembatalan, Oke. beberapa event. Kemudian dari yang teman-teman pelaku UMKM yang dari event ke event, pameran ke pameran, bazar ke bazar, itu juga mulai terkena dampak. Mulai Karena berkurangnya jumlah pengunjung, otomatis menurunnya omset. Baik. Ini yang sudah terkena dampak langsung. Bagi teman-teman yang di industri kuliner khususnya, itu malah belum kelihatan Di kuliner. di kuliner. Karena itu kuliner. kebutuhan pokok mungkin, Bang. Betul, Bagaimanapun betul, orang betul. harus makan gitu. Jadi kemarin di HBKB Jalan Pemuda, Oke. Jakarta Timur, Rawamangun ya, Iya. itu geliatnya masyarakat masih sangat antusias. Iya. Yang ngajak balitanya, anak-anaknya, dan saya melihat tidak ada yang pakai masker bahkan. Tidak ada yang pakai masker. Tidak ada pakai masker. Tapi stok masker di luar sana habis terjual dan Nah, orang tidak bisa makanya cari. gini. Bahkan beli pun harga dengan harga yang Betul, selangit. betul, Mas, betul. Nah, Kita kembali ke flashback sebentar iya. ke belakang. Mungkin mereka nggak pakai karena nggak bisa beli lagi, Bang. Karena nggak ada stoknya di pasar. Jadi teman-teman, Iya. pelaku UMKM ini kan sudah terbukti dan teruji Oke. yang apa namanya sudah biasa hidupnya itu keras, ketat. Jadi mereka dengan kondisi apapun itu berserah dan pasrah, tapi tidak menyerah. Ya. Oke. Jadi Berserah apapun- dan pasrah tapi tidak Tidak menyerah. menyerah. Ini agak Iya, agak karena- harus diperjelas karena ini, bagi Bang. kami- Antara bagi kami- pasrah dengan berjuang ini repot nih. Jadi bagi kami Iya. khususnya segala sesuatu yang terjadi Ya. itu semua atas izin Tuhan. Oke, kita aminkan untuk hal itu. Betul. Namun Jadi, manusia kan betul. harus juga was-was dan Betul, mawas betul, diri. betul. Iya. Makanya memproteksi diri itu wajib. Ya. Karena kan kebersihan sebagian dari iman. Betul. Itu memang sudah harus kita imani. Ya. Jadi dengan kejadian ini memang kita ambil hikmah baiknya. Baik. Jadi apapun pelaku UMKM ini sudah insya Allah Jadi sudah. hikmah baiknya dengan kata lain artinya orang semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, kepada Allah ya. Iya, Minimal lebih banyak doanya. Betul, Bang. betul. Dan dengan adanya musibah atau Iya. adanya kejadian, teman-teman itu sebagian pelaku UMKM justru mengambil itu menjadi peluang. Oke. Ada yang kemarin di industri fashion, dia mulai memproduksi masker yang dari kain. Oke, kita tahan dulu sampai di situ Siap, Bang, karena siap. ini menarik sekali pemirsa. Ini yang tadinya membuat kerugian tapi diambil hikmah positif dan menjadi peluang. Tadi sudah dibocorkan sedikit, ada yang membuat masker dari kain. Nah, seperti apa nanti kegiatan-kegiatan lainnya juga yang bisa diambil hikmah positifnya. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Sudut Pandang. Ya pemirsa, Anda masih menyaksikan Sudut Pandang dan kita masih membahas dengan tema kita dampak terkaitnya virus corona di DKI Jakarta. Anda juga dapat bergabung bersama kami di nomor telepon interaktif kami di 5741501. Anda dapat memberikan pertanyaan ataupun juga tanggapan Anda terkait dengan tema yang sedang kita diskusikan pada kesempatan sore hari ini. Ya Bang Rashid, tadi kita sempat terpotong ada jeda sejenak terkait dengan adanya sudut pandang yang lain terkait dengan dampak yang terjadi berkurangnya giat ekonomi UMKM. Tapi ada beberapa yang memanfaatkan tadi salah satunya di bidang fashion, membuat masker dari kain. Nah, hal yang lain apalagi Bang? Kuliner. Oke, Makin banyak orang membatasi diri untuk keluar. jadi Jadi kan itu pasar bagus buat jemput bola. Kita tawarkan mau makan apa dengan kerjasama dengan beberapa Kuliner online ya. online. oke. Itu juga sampai hari ini masih. Jadi geliatnya naik. Iya. Jadi memang kami para pelaku UMKM ini memang dituntut harus
kreatif, dan inovatif. Baik. Tanpa mengesampingkan mawas dirinya yang tadi. Harus, kalau itu wajib. Baik. Tanpa mengesampingkan itu. Ya. Dan apa yang dilakukan membuahkan hasil yang diharapkan dari pelaku UMKM? Betul. Jadi memang setiap kesulitan itu diapit dua kemudahan. Baik. Nah ini kita yang harus bisa jeli nih. Kemudahan apa yang Tuhan sudah siapkan buat kita. Nah ini menarik. Nanti kita akan bahas lagi sampai lebih jauh lagi nih, Bang Imam. Ya. Kemudian Pak Iman ini, Pak Iman tadi kalau kita melihat dari sisi ekonomi dan pangan sempat terjadi adanya panic buying atau akibat menyebar, bukan menyebar ya, tapi sebetulnya lebih tepatnya kalau kita flashback sedikit, kita melihat ke belakang, hal tersebut terjadi ketika Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo mengumumkan dalam tanda kutip sekali lagi pada akhirnya ada kasus yang positif sudah dinyatakan, yang kasus 1 dan 2 ini kemudian sudah diisolasi, dikarantina di Rumah Sakit Suryanti Saroso pada situ. Kemudian panik buying langsung terjadi hari itu juga. Nah, itu kepanikan seperti itu terjadi, itu dampak akan lebih jauhnya ke Jakarta ini sendiri akan seperti apa ini, Pak? Panik buying itu biasanya kan sesaat ya. Dalam saat di mana orang memang betul-betul panik. Kan ada pengumuman dari Presiden bahwa ada kasus positif 2 orang di Depok itu, sehingga masyarakat, wah ini betul Indonesia sudah kena. Sebelumnya kan seolah tertutupi gitu dengan berbagai informasi yang lain. Karena dengan optimis pemerintah menyatakan pada saat itu belum. Iya, betul, masih negatif semua. Ya, sehingga memang ya kemungkinannya ke Jakarta akan kalau kita berikan informasi kepada masyarakat secara pasti dan jelas barangkali tentang dampak virus corona ini, tentunya akan bisa mengurangi kepanikan ini. Kalau sudah terkurangi, tentunya akan bisa hilang lah dampak. Hilang atau kembali normal. Yang ya. terjadi sampai saat ini yang Pak Imam tahu, apakah masih terjadi masyarakat atau warga yang masih banyak memborong untuk stok-stok di rumah kebutuhan pangan? Saya melihat tidak sekarang, sudah berkurang. Tidak lagi ada kepanikan yang berlebihan seperti pada saat Presiden mengumumkan, ya betul. Sekarang sudah sedikit agak tenang karena memang mungkin sudah banyak sekali penjelasan tentang bagaimana dampak, bagaimana cara menanganinya, dan juga edukasi kepada publik. Edukasi kepada publik sehingga itu akan bisa mengurangi kepanikan sehingga akan berdampak pada ekonomi agar relatif lebih terkontrol. Lebih terkontrol ya. Artinya kalau dari sisi lain yang kita lihat, apa yang harus dilakukan pemerintah melihat situasi saat ini untuk tetap terus menenangkan warganya ini supaya tidak terus terjadi kepanikan yang berlebihan. Mungkin bukan saja hanya terkait dengan membeli kebutuhan pokok, tapi tadi itu orang takut ke tempat keramaian. Karena di sisi lain kita mengatakan tidak perlu takut. Tapi ada juga informasi yang mengatakan salah satu bentuk untuk mawas diri kita adalah jangan dulu pergi ke tempat-tempat keramaian. Nah, seperti itu. Ini kan juga mempengaruhi dampak tadi perekonomian. Betul. Dari sisi UMKM seperti itu. Dari sisi ekonomi yang lain, Pak, orang mungkin akan jarang atau mengurangi kunjungan ke tempat-tempat umum atau ke tempat perbelanjaan terbuka yang besar atau ke mall atau sampai kayak tadi sekolah pun juga ada beberapa yang jadi dibatasi. Bagaimana, Pak? Saya kira harus terus diedukasi masyarakat terhadap penanganan dampak yang ditimbulkan, kemudian bahwa virus corona ini tidak terlalu menimbulkan kematian, ini juga menjadi suatu hal yang perlu diinformasikan kepada masyarakat. Sekian yang terkena dampak virus ini hanya sekitar 2%, 3% lah dunia ya. Dan itu di seluruh dunia. Di Indonesia masih nggak hitungan persen barangkali, per mil barangkali masih. Karena masyarakat Indonesia kan 250 juta lebih kan. Itu hanya berapa? 6 orang sekarang. Baik. Nah, pertanyaan menariknya nih ke Dr. Syahrizal, Pak Dokter ini. Jadi kalau tadi kita dari awal sampai sekarang kita bicara semuanya tidak usah panik, tetap tenang, tetap menjalankan aktivitas seperti biasa. Jadi sekarang apa yang perlu kita khawatirkan? Nah, jadi gini. Saya apresiasi ya bahwa kemudian kita tahulah ya kenapa kemudian masyarakat panik ya, karena tidak ada ketika awal-awal itu memang sumber rujukan kita untuk informasi itu terbatas. Jadi saya apresiasi bahwa pemerintah kemudian menunjukkan juru bicara.
Tapi yang kita harapkan sebetulnya juru bicara tidak hanya menyampaikan laporan Iya. harian begitu ya, tapi juru bicara juga harus mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan sesuatu yang ada di masyarakat. Saya Baik. berharap sampai sebegitu, karena itu ketidakjelasan informasi itu yang menyebabkan masyarakat kemudian mencari informasi sendiri atau orang mengembangkan hoax dan sebagainya. Baik. Nah, saat ini saya kira kita harus realistis, saya bilang tadi, bahwa kita sekarang sudah punya satu sumber informasi. Lalu kemudian yang kedua, kita juga sudah melihat pemerintah melakukan langkah-langkah yang memang harus dilakukan pada saat ini, ya, yaitu berusaha istilahnya menemukan kasus secara dini, lalu menelusuri seluruh kemungkinan-kemungkinan orang-orang yang kontak dengan kasus yang sudah ada. Itu real. Itu real. Itu Nah, real. pertanyaan yang terpenting, Pak, ketika hal ini terjadi sudah beberapa waktu yang lalu, kemudian tracking pun dilakukan oleh pemerintah dan banyak tim medis kesehatan yang membantu untuk mencari, artinya di sini mencari dengan siapa orang-orang tersebut berhubungan, saling berhubungan, berkoneksi, kemudian untuk membatasi. Nah, sampai sejauh mana optimisme ini bisa terjadi, Pak? Artinya orang ini kan juga dalam kurun waktu yang sudah 1-2 minggu itu kan sudah kemana-mana, karena kalau kita melihat dari terjadinya kasus 1 dan kasus 2 di klaster Jakarta ini kan itu terjadinya sebetulnya di pertengahan Februari. Artinya dari semua orang yang ada di tempat tersebut sudah pergi kemana-mana juga. Nah, ini sampai sejauh mana, Pak? Oke, jadi gini, kita harus tahu bahwa masa inkubasi itu 14 hari. Baik. Walaupun sebetulnya umumnya gejala klinis itu muncul pada hari ketiga, sebagian kelompok hari ketiga, sebagian kelompok hari ketujuh. Baik. Jadi ini memang kritikal, ya. Tapi kita juga tahu belajar dari kasus Diamond Princess. Diamond Princess itu 3.700-an. Semuanya diperiksa oleh pemerintah Jepang. Dan yang terkontaminasi sekitar 670 orang. 696 dari 3.000. Oke, mungkin tambah satu Indonesia katanya Diamond Princess jadi 697 jadinya, ya kan? Nah, tapi satu pelajaran di Diamond Princess itu adalah bahwa ada kasus asimptomatik. Riwayatnya jelas, mereka berada di dalam kapal. Setelah diperiksa gejala tidak ada, tapi mereka positif. Nah, jumlah orang yang asimptomatik tanpa gejala tapi positif itu mencapai 20-50%. Nah, jadi asimptomatik ini bahaya maksud dong, saya Pak, begini, berarti? bahaya. Maksud saya justru kita harus tegas, ya. Misalnya bicara soal klaster Depok, saya menyebutnya. Jangan ada keraguan bahwa kita harus memeriksa laboratoriumnya. Ya, saya hari ini sudah kemarin mendengar bahwa mereka yang di Pulau Sebaru semuanya diperiksa laboratoriumnya. Saya kira itu langkah baik, belajar dari kasus Diamond Princess. Tapi jangan ada keraguan bahwa kita juga harus meriksa mereka yang ada di klaster Depok, karena mereka punya riwayat kontak dengan kasus nomor 1 dan kasus nomor 2. Pertanyaannya, Pak, yang terpenting juga adalah sudah siap DKI Jakarta dan Indonesia ini dengan alat-alatnya yang begitu canggih? Karena Diamond Princess pun kecolongan, Pak. Artinya tadi ada istilah asimptomatik ini tidak terdeteksi. Atau yang kedua, bukan tidak deteksi. Tidak adanya jumlah asimptomatik bukan terkait dengan kualitas pemeriksaan lab, tapi terkait dengan riwayat alamiah penyakit dari penyakit ini. Ya, di masyarakat kita tidak bisa belajar asimptomatik. Tapi di Diamond Princess karena orang ditaruh di situ, ini namanya istilahnya cohort, kita bisa mengamati luar biasa pelajaran dari sana. Dan salah satu pelajaran terbaiknya adalah adanya kasus asimptomatik, ya, yang positif. Ini berarti kalau kita ada riwayat-riwayat yang jelas, ada kontak dengan kasus konfirmasi, saya kira tidak berlebihan kalau kita periksa saja. Ya. Dan waktu yang paling ideal untuk memeriksakan adalah di kurun waktu 14 hari tadi atau di 3 hari dan 7 hari pertama itu. Iya. Dalam 14 hari. Walaupun bisa hanya juga, seperti gejala batuk flu ringan. Tanpa gejala pun. Asal ada jelas riwayat dengan kontak. Saya kira tidak berlebihan. Toh biayanya juga unit cost-nya mungkin satu pemeriksaan sekitar 1,5 juta ya per orang. Jadi saya kira ataukah ada inisiasi pemerintah untuk memberikan fasilitas gratis kepada orang-orang yang ada kontak? Mungkin tidak. Pada dasarnya harus semua pribadi? Enggak. Pada dasarnya semua yang terkait dengan wabah itu semua ditanggung oleh pemerintah. Baik. Nah, ini berita yang baik. Ya, sepertinya kita sudah ada penelpon. Sudut pandang, selamat sore. Halo, selamat sore. Baik, selamat sore. Dengan siapa di mana, Pak? Saya dengan Pak Coki, Mas, di Jakarta Pusat.
Ya, bisa diulangi Pak, dengan siapa Bapak? Dengan Pak Coki di Jakarta Pusat. Pak Joki Jakarta Pusat, silakan. Iya, terkait dengan virus corona, kebetulan kan bulan Juni tahun kemarin sampai bulan Juli akhir berada di kota Wuhan itu sendiri. Kalau kita lihat, kalau penyebabnya memang bersumber dari bakteri ataupun dari kebersihan, kota Wuhan menurut saya jauh lebih bersih dibandingkan seperti kita di Jakarta. Kan daerahnya kan memang daerah pelajar gitu ya, banyak kampus-kampus ternama di sana dengan kondisi lingkungan yang sangat bersih sekali dan sangat higienis sekali. Nah, yang ingin saya tanyakan, kalau kita lihat dari beberapa gejala dari COVID-19 ini, kan ini mirip sekali misalnya dengan beberapa penyakit, misalnya seperti gejala penyakit tipes dan sebagainya. Apakah ini hanya namanya yang serat saja, atau memang ini solusi penyembuhannya jauh lebih parah dibandingkan penyakit tipes, malaria, dan sebagainya? Itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Joki dari Jakarta Pusat. Pertanyaannya tadi, Iya. Wuhan jauh lebih bersih sebetulnya dari DKI Jakarta. Ya, jadi, Baik, jadi saya ingin meluruskan sedikit ya, bahwa ini bukan bakteri, ya, ini tidak bakteri seperti tuberkulosis, tipes, ini adalah virus, ya, virus yang jauh lebih sederhana sebetulnya, struktur genetiknya lebih sederhana, RNA, jadi itu mesin replikasi, rantai kehidupan yang sangat sederhana, tapi hal ini yang menyebabkan dia karena dia sering bermutasi. Kita mempunyai kesulitan untuk membuat vaksin. Jadi pertama saya ingin meluruskan bahwa ini adalah virus. Yang kedua ini menular dari orang ke orang. Ya, jadi kita harus penularannya orang yang sakit. Faktor kebersihan tadi itu memang menentukan terkait dengan lingkungan ataupun orang untuk tertular ya. Tapi yang penting ini kemudian sampai menular ke Middle East lalu kemudian Eropa sekarang. Faktor utamanya adalah karena ada pergerakan atau nomor satu kontak seseorang dengan orang yang sakit. Dia pernah berada di Jepang lalu pulang ke Iran, ya, atau orang pernah berada di Iran pulang ke Jerman, dari Austria, dari Italia. Ya, jadi dari utama sebetulnya adalah memang upaya bagaimana kita bisa menghindar dari orang yang memang sudah sakit. Nah, ini kita tidak bisa tahu siapa yang sakit, siapa yang tidak sakit. Betul. Tapi dari jumlah kasus kita akan bilang saat ini betul-betul jangan pergi ke Iran, ke Korea Selatan dan ke Italia. Ya, di mana kita lihat Korea Selatan adalah negara nomor 2 terbesar yang terdampak dari penyakit coronavirus ini. Ya, ataupun kebersihan tadi itu bagian dari upaya kita supaya tidak tertular. Baik. Nah, Bang Rashid tadi kalau kita lihat para pelaku UMKM ini termasuk orang-orang yang geliat pasar itu sebenarnya sangat luas. Artinya akan bersinggungan dengan banyak sekali orang. Ya, di teman-teman UMKM ini untuk kedepannya apa yang akan mereka lakukan untuk tetap menjaga geliat pasar, tetap bisa berkoneksi dengan banyak orang, tapi tetap menjaga diri mereka sendiri ini? Apakah edukasinya sudah sampai ke yang kami teman-teman? Rasakan memang dari Pemprov DKI Jakarta sendiri sudah ada tindakan? Iya, jadi langkah yang cepat dan tanggap itu beberapa BUMD, baik dari Food Station, Pasar Jaya, Dharma Jaya, itu mengamankan dulu pasokan sembako. Ini udah saya melihat sangat baik. Memang ada beberapa yang sudah mulai menggeliat harganya. Gula pasir sudah mulai naik karena suplainya juga tersendat. Tapi apapun itu kami optimis bahwa dengan peran aktif masyarakat maupun dari pemerintah, mudah-mudahan semua hambatan, semua masalah itu bisa teratasi dengan baik. Baik, jadi langkah-langkah itu sudah nyata dilakukan. Iya. Ya, dalam skala yang lebih besar, Pak Imam, apa yang dilakukan? Selain tadi sudah mulai mengamankan tadi stok-stok, artinya menjamin juga kebutuhannya akan tetap selalu tersedia gitu ya. Nah, untuk hal yang lain yang lebih besar lagi untuk mengamankan, karena kalau melihat daripada suspek yang ada sekarang ini kan sepertinya di Indonesia khususnya di DKI Jakarta ini kan masih terus bertambah. Bahkan kalau kita mengupdate berita terbaru sebetulnya sekitar 1-2 jam lalu ada lagi berita terbaru yang mengatakan ada lagi suspek. Walaupun di sini suspek belum dinyatakan positif, tapi artinya ada indikasi, ada dugaan untuk itu, makanya sudah langsung dibawa ke karantina, diisolasi untuk diperiksa jauh lebih detail. Nah, sebelum kita lanjutkan nih, Pak Imam ada penelpon kembali di Sudut Pandang. Selamat sore Sudut Pandang. Halo. Iya, selamat sore. Selamat sore Mas Christian. Dengan Ibu siapa di mana?
Saya Ibu Faiza dari Jakarta Pusat. Silakan Ibu Faiza. Begini Mas, memang mengenai COVID-19 ini cukup khawatir, apalagi saya punya anak usia sekolah ya Mas. Baik. Ya di sekolah kan namanya anak-anak, bergaul, saling ketemu, itu suka nggak bisa kita pantau terus-menerus gitu ya, apa temennya lagi sakit atau gimana. Nah kalau untuk dari tadi kan dibahasnya dampak di ekonominya atau pelaku usaha. Nah kalau di sekolah sendiri ini bagaimana ya? Karena kan bentar lagi juga sudah dekat ujian nasional, ujian kenaikan kelas. Nah kalau pencegahan di tingkat sekolahnya tuh sudah cukup kuat, dan bagaimana dampak ke depannya kira-kira dari para narasumber? Mungkin ada yang bisa memberikan masukan, terutama Pak Dokter begitu Mas Kris. Baik, terima kasih Bu Faiza. Ya, terima kasih Bu Faiza. Tadi sebelum nanti Dokter Cirital akan menjawab, Pak Iman dulu, Pak, ini dampak dari sisi dunia pendidikan juga nih ya. Nah, ini mempengaruhi juga ini kekhawatiran daripada setiap orang tua yang melepas anaknya, khususnya anak-anak yang masih ada di lingkup TK sampai SD, ya, SMA. Ya. Gimana Pak, kira-kira untuk kedepannya pemerintah harus melakukan apa? Karena salah satunya yang sudah banyak sekali terjadi sebetulnya kayak kita masuk ke beberapa tempat wilayah umum, sekarang kita di-scan gitu. Ya, ada mulai digital gitu kan, kemudian diarahkan ke bagian dahi kita, di-scan, oh demam sekian atau tidak, atau normal suhu tubuh. Nah kalau suhu tubuhnya normal, boleh lanjut, kalau enggak disuruh pulang gitu. Gimana Pak Iman? Kalau dikenakan ke seluruh sekolah atau seluruh perguruan tinggi atau sekolah dasar, barangkali betapa besar investasi untuk menyediakan alat tersebut barangkali. Tentunya yang paling efektif atau efisien barangkali ya itu edukasi terhadap guru, pada dosen dan sebagainya untuk bisa memberikan pemahaman kepada para siswa ataupun mahasiswanya untuk tidak katakanlah bisa menjaga, bisa memberikan proteksi terhadap tubuhnya sendiri gitu ya, untuk tidak terkena dampak itu. Khususnya apalagi kalau tadi yang tadi Bu Faiza sampaikan tadi masih cukup dini sekali usia anaknya, artinya mungkin masih bisa lupa nih Pak. Artinya memang berarti pengawas-pengawasnya yang harus lebih proaktif ketat, ya. Ya, karena saya juga menjumpai beberapa sekolah yang sekarang pun juga sudah mengganti, tadi sekali kita bahas mengenai masalah salaman. Jadi sekarang di sekolah ini kalau masuk sekolahnya juga salamannya sekarang pakai meletakkan tangan kanan di dada, itu pun juga sudah diakui secara resmi untuk memberikan suatu bentuk penghormatan atau salam, dan ini pun juga berlaku bukan hanya di Indonesia namun juga di berbagai belahan dunia sudah mulai. Saya kira bisa juga itu dilakukan ya untuk bisa menghindari lah, menghindari. Oke, nanti kita juga akan mengetahui lebih jauh apa yang harus dilakukan untuk wilayah sekolah juga. Pemirsa jangan kemana-mana karena sudut pandang akan kembali sesaat lagi. Pemirsa, kami kembali lagi masih di Sudut Pandang dan masih di topik kita kali ini, dampak penyebaran virus corona di DKI Jakarta. Saya mau langsung tadi ke Dokter Syahrizal. Jadi pertanyaan tadi salah satunya yang mengkhawatirkan banyak orang tua di luar sana untuk anak-anaknya yang masih bersekolah, khususnya yang masih di tingkat TK ataupun SD sampai SMP bahkan mungkin. Bagaimana caranya untuk benar-benar selain tentunya mengedukasi para guru sekolahnya, ya kekhawatirannya tentunya akan namanya orang tua pasti dokter ya, terus khawatir kan tadi dikatakan ya anaknya sehat tapi kita nggak tahu kondisi temannya seperti apa atau lingkungannya. Ya, jadi gini, pertama ya saya kira ada baiknya sekolah-sekolah sekarang ini ya, saya kira tidak berlebihan kalau kita kemudian sekolah menyediakan hand sanitizer untuk setiap masuk kelas. Baik. Ya, ini sebagai pembelajaran aja. Baik. Atau ada halaman di depan kelas disediakan air mengalir. Cuci tangan itu yang pokok juga airnya harus mengalir, bukan air di baskom. Oke, nah, ini catatan penting juga nih pemirsa. Airnya harus mengalir menggunakan sabun. Ya, sabunnya bisa apa saja. Jadi anak-anak mulai diajar bagaimana cara cuci tangan yang baik. Saya kira bisa dilakukan itu pada tingkat sekolah. Nah yang kedua ya tidak perlulah kita memeriksa semua anak
suhu badannya begitu di sekolah ya. Tapi kita bisa lakukan, guru-guru bisa bertanya pada muridnya. Anak-anak hari ini siapa yang rasanya demam, apa kurang enak badan atau Flu, panas batuk, belum? iya. Ya maju ke depan. Nah, nanti sekolah bisa memeriksanya lah pakai thermal scanner atau suhu ya, sehingga bisa dilakukan seperti itu. Jadi ada seleksi yang sederhana saja. Baik, Ya. karena kalau kita melihat simptomnya atau gejalanya di sini kan memang sama 95% seperti penyakit flu biasa. 95% semua kasus itu ada demam. Jadi 95%? Iya, demam itu adalah indikator paling sederhana, Paling sederhana. untuk menentukan. Tapi Tapi ya, kemudian dilengkapi oleh tadi ada flu, ada batuk, dan Iya, yang benar-benar lebih meyakinkan lagi adalah ketika sudah mulai adanya sesak terjadi di saluran pernafasan. tapi dalam situasi sekarang saya sih yakin ya, kalau dia batuk pilek ya itu sebetulnya saat ini nih ya oke 10% corona yang lain, 40% H1N1 influenza gitu ya pada situasi seperti sekarang. Nah, ini tadi Tapi menarik, nggak Dr. apa-apa, Sherisa tadi mengatakan, berlatih untuk menghadapi mengantisipasi situasi. mengantisipasi. Jadi nggak ada salahnya anak-anak sekarang mulai berlatih mencuci tangan dengan sabun, di kelas pintu masuk kelas ada hand sanitizer gitu, untuk berlatih aja, untuk Menjaga kebersihan diri ya. situasi ke depan. Dan kalau untuk hal yang baik seperti itu, saya rasa bukan hanya untuk ketika sekarang lagi terjadi wabah yang mengkhawatirkan, tapi juga untuk kedepannya itu adalah hal yang baik untuk terus dilakukan, dan bukan hanya untuk anak-anak saja, namun juga untuk semua orang yang ada, mulai dari anak kecil, remaja, dewasa, sampai juga orang tua, karena ini bagian dari menjaga kebersihan diri ya. Ya, karena memang banyak sumber penyakit juga yang dihasilkan karena tangan yang tidak bersih, kemudian kita memegang area wajah seperti mata, telinga, hidung, kemudian memegang makanan dan masuk ke mulut, itu juga menjadi sumber banyak penyakit, bukan hanya virus corona. Untuk di Indonesia sendiri dan di DKI Jakarta, pemerintah seringkali mengatakan sudah betul-betul siap menghadapi virus ini. Walaupun WHO pun sekali lagi menyatakan dengan tegas juga belum ada virusnya, maksudnya antivirusnya atau vaksinnya sebenarnya belum ada. Jadi pengobatan seperti apa yang dilakukan untuk bisa menyembuhkan pasien? Tentu kan harapannya kan sembuh ya, dokter ya? Ya. Apa yang Jadi dilakukan? sampai hari ini, Proseduralnya jadi seperti kita apa? mesti tahu nih, dari 100 orang yang konfirmasi positif, ini kita baru 6 ya, Baik. 100 konfirmasi positif nanti 84% itu gejalanya batuk pilek biasa aja, ringan. Baik. Ada 16 orang dari 100 ini yang membutuhkan perawatan serius, ya. Nanti dari 16 ini mungkin ada 4 orang akan perlu ICU dan kemungkinan 2 sampai 3 mereka akan meninggal, ya. Nah, sampai hari ini sebetulnya istilah kita itu drug of choice, artinya ada nggak obat pilihan? Semua negara tidak ada obat pilihan. Walaupun WHO memberikan arahan, ini obat yang sudah teruji dan bisa dipakai. Baik. Prinsip dasar obat itu adalah pertama, obat yang sifatnya untuk mengganggu replikasi virus. Baik. Jadi virus itu masuk di dalam tubuh kita, masuk ke sel mukosa, lalu ke saluran nafas, lalu dia bereplikasi memperbanyak diri. Baik. Nah, ini proses memperbanyak ini diganggu. Yang kedua, ketika dia melakukan replikasi dan kemudian banyak, dia juga memberikan ada indikator untuk istilahnya sitokin. Jadi dia mengeluarkan enzim yang memperbarah klinisnya. Nah, obat-obat seperti obat malaria itu bisa mengganggu atau bisa menurunkan kadar enzim yang bisa memperparah situasi. Baik. Jadi merusak prosesnya. Tiap negara mempunyai regimen pengobatan yang sendiri. Tapi hampir semua menunjukkan bahwa obat-obat yang diberikan saat ini memperbaiki kondisi pasien. Oleh sebab itu, ya saya bisa bilang 97% dari kasus yang kena dan dirawat walaupun serius apa itu ya akan sembuh. Baik. Ini persoalan itu apakah dia optimismenya seperti optimis. itu. Apakah dia sembuh 7 hari, apakah dia sembuh 14 hari atau 21 hari. Tapi yang pasti kriteria sembuh adalah jika diperiksa lagi laboratoriumnya negatif. Itulah indikator sembuh. Itu indikator. Oke, baik. Terima kasih Dr. Sherisa. Ini menarik sekali pemirsa, dan tidak terasa kita sudah masuk di segmen terakhir, dan sesaat lagi juga kita akan mengakhiri jumpa kita di sudut pandang. Tapi sebelum itu pemirsa, kita juga pasti pengen tahu yang pertama, terakhir sebelum kita menutup acara ini, para narasumber saya yang luar biasa. Ini kita tadi sudah membahas dari sisi medis, dari Dr. Sherisa, kemudian tadi juga Bang Rashid dari sisi rekan-rekan di UMKM dan pelaku kegiatan ekonomi ya. Pak Iman juga tadi sudah memberikan sudut pandangnya yang begitu luar biasa terkait dengan dampak ekonomi dan pangan. Terakhir Pak Iman, sebelum kita menutup program sudut pandang kita, untuk para pelaku
ekonomi dan juga untuk kebijakan-kebijakan ekonomi dan pangan yang ada di Jakarta khususnya. Harapan Pak Iman kepada masyarakat dan juga pemerintah seperti apa? Harapannya tentunya hadapilah segala sesuatu ini yang merupakan adanya virus corona ini dengan tenang, jangan panik. Poin tenang itu penting ya? Iya, tenang, panik dan tidak panik. Jadi kalau sampai panik nantinya akan berakibat kepada hal-hal yang lain. Tidak hanya sebatas pada dampak pada ekonomi, juga pada dampak tubuhnya sendiri tentunya kalau panik. Akan stres dan sebagainya. Sehingga memang kepada pelaku ekonomi tentunya kita harapkan tetap melakukan hal-hal yang perjalanan seperti biasa, melakukan perjalanan ekonomi seperti biasa, agar kita tetap dalam posisi pertumbuhan ekonomi yang meningkat terus barangkali itu. Baik, itu harapannya. Jadi jangan menyerah dengan keadaan, tetap disikapi dengan bijaksana dan positif. Tadi poinnya adalah tetap tenang dan tetap beraktivitas seperti biasa. Terima kasih Pak Iman. Yang kemudian selanjutnya Bang Rashid, harapannya untuk teman-teman para pelaku UMKM atau juga masyarakat yang luas di luar sana yang menyaksikan? Yang utama dan pertama, kita harus selalu positive thinking. Baik. Dan berprasangka baik. Karena bagaimana kita, Tuhan itu kan bagaimana prasangka hambanya. Jadi kita berprasangka baik, mudah-mudahan kita dapat yang baik. Betul, itu. Oke, terima kasih Bang Rashid. Sederhana, singkat, namun ini dalam sekali pemirsa. Jadi dengan prasangka yang baik, artinya itu sama hampir seperti kayak hukum tabur tua ya. Kalau kita pikirkan, kita lakukan yang baik, yang akan kembali kepada kita juga hal yang baik. Jadi berprasangka baik, tapi tetap harus mawas diri juga ya. Bukan berarti main hajar ke semuanya tanpa peduli gitu ya. Oke, tetap positive thinking kuncinya. Nah, Dokter Syerizal yang terakhir mungkin juga bisa dibagikan cara untuk membuat kita ini tetap segar bugar dan imunnya tetap terjaga. Ini kan yang paling penting ini dokter ya, supaya tidak mudah terserang kan, imun tubuhnya juga harus bagus. Karena sekarang banyak sekali orang juga yang membagikan cara dengan cara-cara herbal, rebus ini, rebus itu, diminum dan lain sebagainya. Intinya semua pengen sehat, pengen imunnya bagus. Terakhir dokter silakan. Jadi pertama kita harus jernih melihat bahwa sistem kekebalan kita memang berperan penting. Tapi sebetulnya peran penting yang utama itu pada ketika kita terinfeksi. Tapi sistem kekebalan untuk mencegah ya tidak terinfeksi itu nggak bisa kekebalan kita. Karena pada dasarnya semua manusia kita tidak mempunyai sistem kekebalan yang anti terhadap virus ini. Ya, karena vaksin juga belum ada. Tetapi sistem kekebalan memainkan peranan penting kalau kita terkena. Ya, kita akan sembuh lebih cepat dan tentu kita akan masuk pada kategori yang ringan saja. Kalaupun kita masuk kategori berat, sistem kekebalan yang baik, asupan yang baik akan mempercepat proses penyembuhannya. Jadi silakan, saya menganjurkan silakan minum jamu atau apa ya vitamin itu untuk, tapi jangan punya pemahaman bahwa ini bisa mencegah saya tertular. Atau menangkal gitu. Tetap saja tertular itu peranan masker besar ya, terutama bagi yang sakit. Dan yang kedua adalah mencuci tangan dengan sabun, itu bisa menyebabkan kontaminasi pegangan kita terhadap benda-benda yang terkontaminasi dari orang yang sakit. Yang kita nggak pernah saya kira tahu tetap itu aja. Ya. Terima kasih. Terima kasih Dokter Syerizal. Jadi tetap harus jaga kebersihan. Pemirsa yang penting makan makanan sehat, boleh ditambah dengan herbal. Tetapi sekali lagi itu semua tidak menangkal, tapi menambah imun kita ya. Sejatinya ketika kita sehat, menghadapi adanya gejala penyakit itu kita akan lebih mudah untuk recovery, lebih mudah sembuh. Dan tentunya yang paling terakhir dan tidak kalah penting, kita harus juga tetap positive thinking, kita berdoa bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik dan kita semua dijauhkan dari hal yang tidak kita inginkan. Amin. Pada akhirnya terima kasih pemirsa Anda telah menyaksikan Sudut Pandang dan terima kasih sekali lagi Dokter Syerizal, Bang Rashid dan juga Pak Iman. Terima kasih telah bergabung bersama kami di Sudut Pandang. Pemirsa, demikian episode kita kali ini. Tetap saksikan Sudut Pandang setiap hari Senin pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Saya Christian Panggabean undur diri. Sampai jumpa.